Pasca mendaftar Pilpres maju bersama Prabowo, Gibran Rakebuming Raka tidak kunjung mengundurkan diri dari PD Perjuangan. PDIP juga enggan memecat Gibran. Apa yang menjadi pertimbangan PDI Perjuangan yang terkesan wait and see dengan manuver Gibran? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Bung Nyarwi. Selamat malam, Cindy. Baik, ini saling tunggu ya antara PDI Perjuangan dan Gibran. Menurut Anda mengapa dua-duanya saling menunggu, saling bermain menunggu? Gibran menunggu langkah PDI Perjuangan juga menunggu Gibran. Ya, saya kira misalnya kita bahas dari sudut Gibran dulu ya. Bagaimanapun gitu, sulit bagi Gibran yang Ya, lahir dan besar bersama PDIP yang dicalonkan sebagai wali kota dan juga sebagai anak kandung Presiden Jokowi yang juga besar dengan PDIP secara berperiode-periode ya, dari era wali kota, gubernur, presiden 2 kali, sehingga saya kira juga itu menjadikan ya keberadaan PDIP, saya kira faktor penting ya ya. yang susah dilepaskan juga karena publik juga tahu ya Cindy, soal bagaimana dukungan PDIP saya kira kepada para tokoh yang dari keluarga Pak Jokowi ini, baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun menantunya. Oke, Itu dari perspektif PDIP dan Gibran dan keluarga Pak Jokowi. Nah, yang kedua dari perspektif PDIP, kalau dikatakan begini, PDIP kan dalam posisi yang juga partai yang saat ini sedang ada mendukung dalam pemerintahan Pak Jokowi ya, dan ya. kan secara legal ketika mengajukan dalam Pilpres 2019 lalu gitu ya. Jadi saya kira PDIP ini juga punya tanggung jawab sebenarnya dan masih sayang kepada Pak Jokowi saya lihat ya dan keluarganya, sehingga tidak sampai hari ini tidak ada ketegasan. Tetapi juga tentu ada faksionalisasi di dalam PDIP, sehingga Hmm, kita dengar tadi ya bahasa-bahasa sarkasmenya ya ya. yang disampaikan dari Pak Sekjen, Mas Basarah soal dinasti politik misalnya Nepotisme begitu. itu juga dibangun oleh PDI Perjuangan soal itu. Apa maksudnya? Nah, saya kira begini, dengan statement yang seperti itu, saya kira PDI Perjuangan itu menegaskan hitohnya sebagai partai populis, Hmm, ya. Dan ini bagus juga gitu dalam artian selama 2 periode kan PDI Perjuangan ini ada dalam pemerintahan yang kadangkala tentu saja di dalam pemerintahan itu ada kelemahan-kelemahan yang menjadikan masyarakat atau publik gitu mungkin juga ada yang beberapa yang kritis yang sebenarnya konstituen PDIP, hmm. sehingga PDIP kembali ke jalur populis, dan itu sudah beberapa kali saya lihat ya Bu Mega menyampaikan harus dekat dengan rakyat, harus Hmm. kembali bersama rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat dan lain-lain. Jadi dengan misalnya penegasan ya kritik pada dinasti ya, potensi abuse of power di situ gitu Hmm. ya. Jadi karakter PDIP yang membawa semangat demokrasi gitu Oke, dan juga populisme bersama rakyat gitu, ya. itu menurut saya kembali menguat ya. Hmm. PDIP itu kira-kira dalam kondisi seperti ini itu kembali sebagai menegaskan dirinya sebagai Oke, partai baik. wong cilik Nah, ya. Kalau tapi dinasti kalau partai wong gede gitu ya, ya di Sindi ya. Bung Nyarwi, tapi Jadi kalau sampai mendiamkan Gibran karena statusnya saat ini masih menjadi kader PDI Perjuangan meskipun maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, apakah ini artinya PDI Perjuangan main dua kaki? Bisakah dikatakan itu? ya, saya kira kita bisa lihat ya di PDIP itu belum ada tradisi pasca baik masa Orde Baru PDI Perjuangan ya, setelah masa Orde Baru maupun akhir ya masa kemudian pasca reformasi, kita belum lihat itu ada tradisi PDI Perjuangan itu 2 kaki, bermain dua Hmm. kaki. Jadi saya sendiri ragu kalau misalnya ada asumsi bahwa PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 ini Ya. itu main 2 kaki dalam arti by design, bahwa ada elit-elit yang punya kedekatan gitu ya dan istilahnya rasa kekeluargaan gitu, misalnya tadi Mbak Puan dengan Mas Kaisang misalnya Ya. Mas Gibran gitu ya, dan keluarga Pak Jokowi, itu hal yang wajar ya karena kan relasi yang juga terjalin cukup lama. Tetapi sebagai organisasi saya kira gitu, PDIP ini juga di dalamnya ada dinamika Hmm. penegasan dan tekanan dari para kader dan para pimpinan yang ada di sana, DPP dan ke bawah juga, Ya. itu
untuk mengembalikan fitrahnya sebagai partai yang menegakkan demokrasi, Baik, ya, karena kan menentang berbeda sikap ketika dengan Budiman Sujatmiko dengan dengan Gibran Rakabuming Raka. Budiman langsung dipecat ketika menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Gibran maju baca wapres masih diam betul, saja. betul. Ya, ini yang saya kira PDIP itu memperlakukan ya Gibran dan keluarga Pak Jokowi sebagai kader yang istimewa. Oke, Satu sisi mungkin juga mengapresiasi ya Cindy bahwa Pak Jokowi itu kader yang berhasil ya, oke, luar biasa ya prestasinya juga. Tapi sisi lain ini kan terkait dengan pilihan dan sikap politik ya mhm, menjelang Pilpres ya, ya, yang saya kira juga pelan-pelan kan juga kita muncul, kita dengarkan itu muncul kritik-kritik juga kan mhm, dari nepotisme, kemudian beberapa hal juga terkait aturan-aturan partai gitu ya. Nah, cuma tadi yang menarik tadi ya, Cindy, itu kan tadi Pak Hasto menegaskan sudah pamit. Nah, pamit itu mhm, artinya bagaimana? Apakah misalnya bahwa seseorang itu kan kita lihat kembali aturan-aturan ya, di partai tersebut kan, apakah mengundurkan diri sifatnya gitu, ya, atau pamit bisa dilakukan secara lisan? Kalau seperti itu secara lisan berarti semua orang bisa juga kan gitu. ya, Nah, tapi kan ini saya kira juga gini ada konsekuensi. Setiap partai itu kan mau tidak mau ya, itu kan punya aturan organisasi ya. baik, Nah, juga membangun tradisi kepartean yang baik bagi sebuah partai di Indonesia dan saya kira tentu saja ya PDIP sudah selayaknya gitu ya menegaskan dirinya tidak hanya kembali sebagai partai populis, partai wong cilik oke, gitu ya. Tidak terjebak dalam sirkulasi kepentingan partai wong gede atau kaum dinasti dan elit. Nah, ini bagus juga saya kira gitu untuk katakanlah keberpihakan. Cuma keberpihakan itu juga harus diwujudkan secara nyata ya. ya, Nantinya gitu tidak hanya pada konteks Pilpres tapi juga pada semua elemen misalnya dalam konteks pileg untuk para baik. kadernya dan ketika mereka nanti menjabat atau sedang berkuasa di parlemen juga. Saya kira itu Cindy ya. Baik, Bung Nyarwi, jadi kalau ini PDI Perjuangan pasif diam saja ketika Gibran masih menjadi kader tapi menjadi bacawa pihak lain, Gibran juga diam tidak mengembalikan KTA-nya. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dalam kondisi ini? Ya, saya kira kalau pendiaman dan kemudian ada muncul rasa kekecewaan, ya, ketidakadilan dalam perlakuan, itu juga bisa mengguncang ya soliditas dan solidaritas yang terjadi pada kader-kader PDIP. Dan Oke, kalau itu yang terjadi gitu ya, mesin politik yang kita kenal luar biasa militan, misalnya dari apa kaum Banteng ini, mhm, itu juga bisa apa namanya kekuatannya bisa menurun oke, ya potensial untuk bisa drastis rontok gitu ya. Nah, ini saya kira juga memang tugas berat bagi para pimpinan ya di PDI Perjuangan untuk kembali mengkonsolidasikan dan baik, juga menunjukkan demokrasi internal di partai itu juga berjalan. Selain bahwa apresiasi, rekognisi ya itu juga dilakukan. Jadi memang dalam organisasi kan biasanya ada reward and punishment kan, hmm, Cindy. Dan itu hal yang wajar gitu loh. Nah, penegasan-penegasan saya kira itu juga penting dilakukan oke, ya untuk katakanlah membangun kembali konsolidasi partai dan menegaskan posisinya partai oke, PDIP ya dalam Pilpres saat ini terkait dengan munculnya blok koalisi yang mendukung Prabowo Apakah Gibran. apakah situasi ini juga akhirnya bisa dikelola oleh rival politik untuk dimainkan juga, menyerang, begitu, Bung Nyarwi? Ya, semua potensi itu terbuka ya, Cindy ya. Tentu saya kira juga blok partai koalisi yang mungkin saat ini mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu saya kira juga punya argumen ya. Karena kan tradisi partai di satu tempat beda dengan aturan juga di partai yang lain. Contoh kalau itu misalnya Golkar, nah Golkar sudah ada banyak tradisi di mana dalam berbagai pilpres gitu Golkar tuh bisa menempatkan kadernya di Baik, beberapa tempat gitu. Nah, tapi kan itu mungkin itu juga tidak terjadi pada PDIP yang kita tahu seperti itu. Jadi saya kira ya potensi-potensi isu soal tapi ini diskusinya akan sehat ya karena mhm, terkait dengan seberapa pantaskah gitu ya misalnya dinasti politik nepotisme muncul dalam alam demokrasi kita pasca reformasi gitu potensi abuse of power gitu memang belum abuse mhm, of power baik, tetapi baik. potensi itu kan ada kemungkinan tadi sampaikan Pak Profesor Hamid Awaludin itu juga bisa muncul gitu loh Cindy. Nah, siapa yang bisa mengontrol itu gitu Baik, gelanggang permainan itu tidak equal ya, mhm, tidak setara gitu kira-kira oke. begitu. Semakin panas menjelang nanti Pilpres 2024, 4 bulan lagi. Terima Ya, kasih Bung Nyarwi sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. sama-sama.